Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gue kali ini ada salah satu HP dari line up tertingginya Samsung, yaitu Galaxy S22 Plus yang posisinya ini kejepit ya di antara S22 biasa yang compact, cantik, imut, dan S22 Ultra yang tampil gagah, perkasa, punya segalanya. Terus apakah HP ini bakalan cepet dilupakan? Mari kita ulas. Jadi mari kita mulai dari harga dan perbedaannya yang paling mencolok. Kita kesampingan dulu nih ya si Galaxy S22 Ultra karena perbedaannya itu lumayan jauh dari harga dan fiturnya. S22 Ultra itu udah punya S Pen yang saat ini membuatnya bisa dibilang menempati posisinya si Galaxy Note. Oke, karena S22 Plus ini salah satu HP lini teratas, ya gue menyarankan untuk memilih versi yang 256GB. Karena untuk jangka panjangnya, storage itu penting banget, dimana HP flagship seperti ini, itu kebanyakan nggak punya slot micro SD. Oke, S22 Plus itu punya selisih 3 juta dari S22 biasa dengan perbedaan yang setidaknya ada 3 poin yang paling berasa. Yang pertama itu adalah ukuran display, ukuran layar yang lebih besar. Tapi gue nggak merasa layarnya itu besar-besar banget ya. Tetap aja lebih berasa nikmat, lebih terang, lebih punya nits yang tinggi yaitu 1700 nits dibandingkan dengan S22 biasa yang hanya 1300 nits. Layar ini juga udah pasti memanjakan mata, di luar ruangan itu udah gonjreng banget. Terang, aman, udah nggak usah diraguin lagi, layar Dynamic AMOLED 2X nya Samsung emang paling terbaik. Nggak ada black rush, gue liatin nih nggak ada tint di refresh rate yang paling tinggi sekalipun 120 Hz. Yang kedua itu adalah baterai. Nah, S22 Plus ini punya baterai yang lumayan jauh dari S22 biasa yang hanya 3700 aja. Dari beberapa laporan teman-teman gua yang udah nyobain langsung S22 biasa, ada yang ngasih info nih ke gua kalau S22 biasa itu dengan LTE itu baterainya sanggup hanya kurang lebih 4 jam SOT, yang menurut gue ini lumayan kurang ya untuk kelasan HP flagship. Sementara S22 Plus ini punya 4500 mAh dengan ukuran yang lumayan besar seperti ini, dipastikan bakal aman, bisa bertahan seharian. Gue bisa dapetin SOT itu rata-rata ya di atas 6-7 jam. Yang ketiga adalah kemampuan chargingnya. S22 Plus ini punya kemampuan charging yang 45 watt sama kayak si Ultra, lumayan lebih besar ya dibanding S22 biasa yang masih 25 watt aja. Oke, jadi dengan perbedaan ini menurut gue ini cukup fair ya kalau punya jarak harga 3 juta, terutama ketahanan baterainya. Jadi untuk kalian yang nggak terlalu suka sama HP yang compact, kecil, lebih mementingkan ketahanan baterai dan displaynya yang bagus, ini layak jadi pilihan. Nah, sekarang mari kita lihat isi boxnya terlebih dahulu. Oke, jadi balik lagi ke HP-nya. Kalau gua ngerasa HP ini tuh nggak gede-gede amat ya. Apa karena gua udah terbiasa sama HP gede, jadi kelihatannya tuh gue pakai normal-normal aja, nggak ada kendala. Ukurannya tuh kayak pas aja di tangan. Nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu gede juga. Bentang layarnya 6,6 inci, beratnya 195 gram. Ke bagian desainnya, bagian belakangnya ini bisa gue bilang nggak refresh ya, masih mirip sama S21 Plus. Bahannya ini kaca dilapisi Gorilla Glass Victus Plus, kelihatannya tuh identik. Mungkin ini adalah desain yang paling aman ya menurut gue, menegaskan kalau desain HP seri teratas Samsung itu punya ciri khas, jadi mudah dikenali. Tapi ke bagian depannya, nah ini yang paling gue suka, bezelnya tuh tipis. Ini menjadi nilai plus ya menurut gua karena bezel bawahnya ini tipis, kelihatannya simetris, jadi mengingatkan gua sama si Google Pixel 5 si HP kardus. Nah, dengan hadirnya S22 dan S22 Plus resmi di Indonesia, predikat HP dengan bagian depan terbagus, menurut gua pilihannya jatuh kepada HP ini. Good job Samsung.
Lanjut ke security-nya, itu ada fingerprint in display yang kecepatannya tuh ngebut banget. Face unlock-nya juga ada sama ngebutnya. Desain kamera depannya ini punch hole pada bagian tengah atas. Resolusinya itu kameranya 10 megapiksel, dual pixel, dual PDAF. Fokusnya itu fix dan bisa merekam sampai ke resolusi 4K 60 fps. Dan ke bagian belakangnya lagi, setup kameranya ini ada 3 ya. Kamera utama 50 megapiksel, dual pixel, dual PDAF, ada OIS-nya dengan aperture f1.8. Kamera ultrawide-nya itu 12 megapiksel tanpa OIS, aperturnya itu f2.2 dan kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel, ada OIS-nya dengan aperture f2.4. Kamera utama itu bisa merekam video up to 8K 24 fps dan semua lensanya itu bisa rekam up to 4K 60 fps. Oke, jadi gue jelasin dulu nih ya. Perekaman di mode 4K 60 fps itu nggak bisa ganti-ganti ke lensa ultrawide ataupun ke telefoto pada saat langsung merekam. Tapi ke kamera depan itu bisa. Nah, untuk bisa menggunakan semua lensanya langsung pada saat perekaman video, itu bisa menggunakan resolusi 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Dan selebihnya itu ke bawahnya itu bisa semua. Mari kita lihat sampel-sampel videonya. Di resolusi 4K 60 fps ini udah built-in stabilization-nya ya. Kalian bisa lihat ini udah stabil banget. Dan di 4K 60 fps ini kalian cuma bisa pindah-pindah ke lensa depan aja kayak gini sebentar. Nah, ini langsung sambil merekam bisa pindah ke kamera depannya kayak gitu. Ini gue lagi disuruh Fahmi buat jadi objek ya, jadi subjek buat rekaman. Ini pakai lensa ultrawide 4K 60 fps dan di lensa yang ini kita masih bisa ngezoom tapi bukan pindah lensa, melainkan zoomnya adalah zoom digital. Bukan begitu, Mi? Betul, ini lagi gua zoom. Oke, tuh satu kali. Enak malu. Nah, enggak, ini mah nggak jauh zoomnya. Oke. Nah, yang sekarang kita pakai lensa tele 3 kali zoom, ini juga 4K 60 fps. Dan ini gue sama Fahmi itu jaraknya jauh loh. Ya, tapi dengan teknologi ada namanya mix zoom, jadi harusnya suara gua walaupun jauh akan tetap kedengaran jelas. Ya. Seperti itu. Dan sebenarnya nggak harus 4K 60 sih. Di 1080 60 fps sebenarnya kan udah cukup bagus ya. Ini kayak gini nih sampel 1080 60 fps. Nah, di resolusi ini kalian baru bisa pindah-pindah ke semua lensanya, ke ultrawide kayak gini. Ini ultrawide-nya. Terus kita balik lagi ya. Dan ke lensa 3 kalinya. Tuh. Perpindahannya juga lebih bagus ya daripada si pixel. Guncangannya. Dan bisa pindah ke kamera depan juga. Nah, ini kamera depannya. Nah, sekarang kita lagi ngetes namanya fitur Super Steady. Nah, di Super Steady ini resolusinya bakal diturunin ya, jadi 1080 60 fps aja dan defaultnya langsung ke 0,6 kali. Ini bisa pindah ke 1 kali dan bisa pindah ke kamera depan juga. Siap-siap. Wah. Ada Om Firman. Gimana kameranya, Man? Mantap. Mantap ya? Bagus, ya. Oke. Dan untuk fotografi dengan adanya lensa tele 3 kali zoom yang optikal ini menegaskan ya kalau sebuah kamera flagship itu harus punya kamera zoom yang bagus kualitasnya di tahun 2022. Pilihan 3 kali optikal ini juga bisa dibilang cerdik, bagus untuk portrait mode, juga bagus untuk zoom dari 3 kali sampai ke 10 kali. Mode-modenya itu lengkap. Pada bagian more itu ada mode pro, video pro, single take, super slow mo, director view, potret video yang ala-ala sinematik seperti iPhone, dan malah ini lebih bagus sih dari iPhone.
Kemampuan mode Pro juga adil, di semua kamera belakangnya itu punya shutter speed up to 30 detik. Kalau masih kurang itu bisa menggunakan yang namanya Expert RAW yang kualitasnya ini gue bilang bagus ya. Aplikasi ini juga gue bilang hampir mirip sama HDR Plus-nya Google Pixel, Google Kamera, dimana menggunakan teknik multiframe dan memberikan output 16 bit DNG. Sangat menarik nih ya buat yang hobi post processing. Expert RAW ini juga punya fitur metering mode, histogram, dan kemampuan yang sama-sama persis seperti mode Pro-nya di semua lensanya. Oke, langsung aja kita lihat sampel-sampel foto menggunakan Samsung Galaxy S22 Plus. Bagi gue pribadi, saat gue memutuskan untuk membeli sebuah HP yang harganya itu yang lumayan tinggi, hal yang paling utama itu adalah experience-nya, terutama adalah software-nya. Baru nih dibarengin dengan hardware yang memberikan real experience ke penggunaan sehari-hari, seperti display yang diliatin kan tiap waktu, vibrate yang oke untuk notif ataupun ngetik, ngasih experience yang asik, dual speaker yang bagus kualitasnya, dan tentunya kamera yang sangat bisa diandelin. Terakhir ya harus lengkap fitur-fiturnya. Secara spek di atas kertas namanya HP line up teratas Samsung, ya pasti mewah dong, apalagi chipset yang digunakan itu tahun ini adalah Snapdragon 8 Gen 1 yang udah teruji performanya. Game apa aja pasti dilibas. Lagian kalau menurut gua, ini pendapat gua pribadi aja ya, kebanyakan pengguna HP flagship itu kayaknya bukan yang maniak game. Biasanya HP yang banyak digeber main game itu kelasannya HP mid-range, atau maksimal itu flagship killer lah yang jualannya itu cuma performa sama performa aja. Dan One UI semenjak versi 4 itu menjadi salah satu interface yang menurut gue paling terbaik ya, ringan, smooth, navigasinya nyaman, fiturnya juga lengkap. Dan Samsung kali ini menetapkan standar software update pada lini smartphone terbaiknya, yaitu 4 kali mayor update. Jadi kalau S22 series ini mulai dari Android 12, HP ini sampai Android 16 dan 5 tahun security update. Artinya ini udah melewati standar yang diberikan oleh Google ya pada device-nya selaku brand yang punya OS Android. Google Pixel itu malah cuma dapat 3 kali upgrade OS. Oke, jadi kesimpulannya Samsung Galaxy S22 Plus ini bisa gua ibaratin kayak filmnya Warkop DKI ya, yang judulnya tuh maju kena, mundur kena. Tapi justru HP ini tuh seolah-olah ada di posisi yang jauh dari perhatian. Bagus sama jeleknya, keunggulan sama kekurangannya, itu bisa nggak kedengeran sama publik dan diam-diam bisa terus jadi lebih baik, menjadi yang terbaik. Oke, sekian video kali ini, video ulasan Samsung Galaxy S22 Plus kali ini. Jangan lupa kasih komentar, kasih like juga kalau kalian suka, dan share ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.